Pada episode kali ini, setelah Gangga pulang ke rumah, Sagar memberi Gangga kartu. Tetapi Gangga tidak mendengarkannya, karena Niranjan memberikannya sepeda. Gangga lalu teringat ketika dulu dia ikut kompetisi puisi untuk mendapatkan sepeda, tetapi dia tidak juara. Niranjan bertanya pada Gangga, "Apa kau tidak suka sepedanya?" Gangga berkata, "Aku sangat suka, karena paman seperti ayahku, merawatku dengan baik." Gangga lalu memamerkan sepedanya pada Kanta. Tetapi Sagar terlihat sedih, karena Gangga tidak membaca suratnya. Kemudian Kanta bertanya pada Niru, "Kenapa kau memanjakan anak ini?" Niranjan berkata, "Gangga pantas mendapatkannya, dan mulai sekarang, Gangga akan pergi ke sekolah dengan naik sepeda." Setelah semua orang pergi, Sagar berkata pada Gangga, "Ayah telah memberikan hadiah yang mahal untukmu, dan kau melupakan hadiah dariku." Gangga lalu meminta maaf pada Sagar. Gangga berkata, "Mengapa kau tidak mengerti aku? Aku ingin sekali punya sepeda, karena kenangan tentang ayahku berkaitan dengan sepeda." Setelah itu, Sagar memberikan jalebi pada Gangga. Tetapi Gangga tidak mau makan jalebi, karena para janda tidak boleh makan jalebi. Sagar pun marah pada Gangga, karena untuk membelikannya jalebi, dia harus membongkar celengannya dan pergi ke pasar sendirian. Sagar lalu meninggalkan jalebinya di meja. Gangga berkata, "Sagar memang benar-benar tidak mengerti aku." Kemudian Sagar menemui ayahnya dan bertanya, "Kenapa sangat sulit untuk mengerti wanita?" Niranjan berkata, "Siapa yang kau maksud? Kau cukup membuat mereka percaya dan membiarkan mereka mengambil keputusannya sendiri." Sagar lalu ke kamarnya dan berpura-pura bingung, memilih pakaian yang akan dia pakai besok. Gangga lalu memilihkan baju untuk Sagar. Kemudian Gangga berjanji akan memilihkan pakaian setiap hari untuk Sagar. Gangga lalu melihat lemari Sagar yang berantakan dan kemudian membereskannya. Sagar berkata pada Gangga, "Mulai sekarang, jika kau membutuhkan uang, kau tidak perlu meminta pada ayah dan ibuku. Ini uang untukmu." Gangga berkata, "Kenapa aku harus menerimanya? Bukannya kau melarang aku menyentuh barang-barangmu. Kenapa kau sekarang jadi berubah?" Sagar bingung bagaimana dia harus menjelaskannya pada Gangga, bahwa Sagar ingin menjadi seperti ayahnya Gangga. Gangga lalu mencoba sepeda barunya, tetapi Kanta meminta Gangga untuk berhenti, karena dia pusing melihat Gangga yang naik sepeda. Di sisi lain, Barka merengek mengajak Niranjan pergi makan malam untuk merayakan kepulangan Gangga. Matvi yang melihatnya lalu berteriak dan meminta Barka untuk berperilaku seperti orang dewasa. Barka berkata, "Simpan saja makanannya di lemari es, karena kita akan makan malam di luar. Lagi pula kita tidak pergi makan malam setiap hari." Kanta pun menyetujui keinginan Barka, dan Barka menyuruh Niranjan untuk bersiap-siap. Niranjan pun tersenyum, dan Gangga menyadari kalau Matvi terlihat sedih sekali. Gangga lalu berkata, "Aku tidak ingin ikut, karena aku tidak boleh makan apapun setelah matahari terbenam." Barka berkata pada Gangga, "Tak apa-apa kau tidak makan, tapi setidaknya kau bisa ikut bersama kami." Niranjan pun memuji sikap Barka yang berpikiran sangat luas. Mendengar itu, Matvi pun merasa tersinggung dan berkata, "Apa menurutmu aku berpikiran sempit?" Niranjan berkata, "Kau harus seperti adikmu dengan mengikuti kata hatimu." Di restoran, Barka diganggu oleh dua orang pria. Ketika Barka akan menegur mereka, tetapi Matvi melarangnya. Kemudian Niranjan datang dan menyuruh pria itu untuk pergi, atau mereka akan masuk ke penjara. Setelah itu, Niranjan memarahi Matvi karena tidak membantu Barka. Niranjan berkata, "Sudah kubilang, sebaiknya kita pergi ke restoran lain." Matvi pun kesal dengan mengatakan
Bukannya ini restoran yang biasa kita datangi, tetapi kau ingin pergi ke restoran mewah bersama Barka. Apa kau pikir aku tidak pantas?" Matvi lalu pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Niranjan kembali memarahi Matvi karena telah membuat keributan di restoran. Matvi lalu meluapkan emosinya. Matvi berkata, "Semua yang aku lakukan salah di matamu." Niranjan berkata, "Apa kau sudah gila? Apa aku harus membiarkan Barka dilecehkan?" Mereka pun terus bertengkar di hadapan Kanta. Niranjan berkata pada Matvi, "Tidak ada gunanya lagi kau tinggal di sini. Kenapa kau tidak pergi saja dari rumah ini?"